Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ibu dan Bapak Guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM yang saya hormati dan banggakan. Dari video sebelumnya, Ibu dan Bapak sudah mendapatkan informasi tentang tujuan dan rancangan kurikulum merdeka. Di video ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan terkait dengan penerapan kurikulum merdeka di satuan pendidikan. Yang pertama adalah bahwa kurikulum merdeka merupakan sebuah kerangka yang perlu diterjemahkan menjadi kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Hal ini memberi ruang kemerdekaan untuk merancang kurikulum operasional yang sesuai dengan visi misi satuan pendidikan dan sesuai dengan kebutuhan belajar para murid. Dalam sistem yang demikian besar dan beragam, variasi kurikulum operasional ini adalah sebuah keniscayaan. Kurikulum operasional yang cocok untuk sebuah satuan pendidikan di Jakarta Pusat misalnya, bisa jadi berbeda dengan sekolah yang ada di Kepulauan Seribu. Proyek penguatan karakter yang cocok untuk murid-murid di kota metropolitan akan berbeda dengan yang cocok untuk mereka yang ada di kota nelayan atau di desa yang agraris. Pengaturan mata pelajaran yang diperlukan sebuah sekolah dasar yang muridnya sudah sering membaca buku dan berdiskusi dengan orang tuanya di rumah, tentu akan lain dari yang diperlukan sekolah dasar yang muridnya datang ke sekolah belum mengenal buku dan belum bisa membaca. Karena itu, fleksibilitas kurikulum merdeka menuntut inisiatif, keaktifan, dan juga kepercayaan diri ibu dan bapak guru untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri. Namun, bukan berarti ibu dan bapak guru harus membuat sendiri dokumen kurikulum operasionalnya dari nol. Kami di Kemdikbudristek sudah menyediakan banyak contoh kurikulum operasional, modul pembelajaran, dan dokumen-dokumen lain di platform Merdeka Mengajar. Semua itu kami buat untuk membantu bapak dan ibu guru dalam menerapkan kurikulum merdeka. Tidak ada kewajiban satuan pendidikan untuk membuat dokumen-dokumen baru dari nol. Ingat, perubahan kurikulum ini seharusnya bukan soal administrasi, tetapi perbaikan kualitas pembelajaran. Karena itu, kurikulum merdeka juga tidak membakukan format-format dokumen. Bapak dan Ibu guru boleh saja menggunakan format yang sudah biasa digunakan. Bapak dan Ibu guru juga tidak harus mengembangkan semua dokumen dari nol karena, sekali lagi, sudah ada contoh-contoh yang bisa digunakan dan disesuaikan dengan kebutuhan sambil berjalannya waktu. Nah, ini pesan saya yang kedua. Jangan ragu untuk memanfaatkan berbagai contoh yang sudah tersedia, terutama di platform Merdeka Mengajar. Terkait dengan hal itu, pesan ketiga saya adalah bahwa seperti tahun lalu, satuan pendidikan boleh memilih di antara 3 opsi dalam penerapan kurikulum merdeka. Opsi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Opsi mandiri belajar dapat dipilih ketika satuan pendidikan ingin mempelajari dan menerapkan dulu prinsip pembelajaran tanpa mengubah struktur kurikulumnya. Artinya, satuan pendidikan baru akan mengubah struktur kurikulum mulai tahun 2024. Nah, sedangkan opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi dapat dipilih jika satuan pendidikan ingin mengubah struktur kurikulumnya dengan kurikulum merdeka. Perbedaannya adalah opsi mandiri berbagi menunjukkan komitmen untuk menjadi narasumber dan membagikan praktik baik kepada satuan pendidikan lain. Pilihan-pilihan ini sepenuhnya ada pada satuan pendidikan. Dan opsi manapun yang dipilih, satuan pendidikan boleh memanfaatkan contoh-contoh modul, RPP, alur tujuan pembelajaran, dan kurikulum operasional yang tersedia di platform Merdeka Mengajar. Pesan keempat yang ingin saya sampaikan adalah bahwa penerapan kurikulum merdeka merupakan sebuah proses belajar. Karena itu, kunci keberhasilan penerapan kurikulum merdeka adalah refleksi bersama yang dilakukan para guru dalam komunitas belajar, baik di masing-masing satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan. Dalam komunitas belajar tersebut, guru bisa berbagi dan berdiskusi tentang prinsip-prinsip pembelajaran yang ada di berbagai panduan dan modul pelatihan di platform Merdeka Mengajar, juga di webinar-webinar yang diselenggarakan oleh Kemdikbudristek,
maupun dari narasumber yang bisa diundang secara luring ataupun daring. Dalam komunitas belajar, guru bisa merefleksikan apa saja yang sudah dipahami dan apa saja yang mungkin masih terasa membingungkan. Apa yang sudah berdampak positif pada pembelajaran, apa yang belum, dan mengapa. Proses refleksi bersama inilah yang menjadi kunci keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka. Ibu dan Bapak sekalian, pendaftaran untuk implementasi kurikulum Merdeka tahun 2023-2024 akan dibuka. Sebelum memilih jalur atau opsi implementasi, silahkan pelajari lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka di halaman kurikulum.kemdikbud.go.id dan temukan berbagai referensi pembelajaran di platform Merdeka Mengajar, atau yang bisa juga diakses di laman guru.kemdikbud.go.id. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, tetap semangat dalam menyediakan pengalaman belajar yang aman, inklusif, menyenangkan sekaligus menantang untuk semua anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.